Mengapa terdapat negara yang makmur dan negara yang miskin? Apa yang menyebabkan sebuah negara dapat keluar dari kubangan kemiskinan dan yang lain masih terperangkap dalam lumpur kemiskinan? Dalam konteks ini, penting untuk membaca ulang buku yang telah ditulis oleh Acemoglu dan Robinson yang berjudul Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Jadi teman-teman, jawaban bagi pertanyaan tadi yang sebelumnya yang saya utarakan itu merupakan holy grail yang selalu dicari oleh ilmuwan sosial, baik ekonom, sosiolog maupun ilmuwan politik. Setidaknya terdapat 4 argumen dominan yang dapat menjelaskan pertanyaan di atas. Yang pertama, mengenai argumen geografi. Menurut argumen ini, bahwa perbedaan besar antara negara kaya dan negara miskin itu diciptakan oleh perbedaan geografis. Argumen ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Perancis, Montesquieu, yang menyatakan bahwa orang-orang di iklim tropis cenderung malas dan kurang memiliki rasa ingin tahu. Mereka tidak bekerja keras dan tidak inovatif, dan ini adalah alasan mengapa mereka miskin. Tak hanya sampai di situ, Montesquieu mencoba menjelaskan fenomena institusi politik dengan melihat faktor geografis dengan menyatakan orang yang malas cenderung dikuasai oleh para penguasa yang otoriter. Tidak heran, demokrasi susah bertumbuh dan berkembang di daerah tropis. Varian termutakhir dari teori ini dicetuskan oleh Jared Diamond. Argumen modern dari hipotesa geografi mengatakan bahwa penyakit tropis, khususnya malaria, memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi kesehatan dan karena itu menurunkan produktivitas tenaga kerja. Tak heran bagi tempat-tempat yang beriklim sejuk memiliki keuntungan relatif atas daerah-daerah yang tropis. Selain argumen geografi ini, argumen budaya juga menjadi salah satu jawaban yang dominan bagi pertanyaan besar di atas. Secara umum, argumen budaya menyatakan bahwa atribut budaya tertentu seperti etika, halangan budaya, dan agama menjadi faktor penyebab bagi kurang produktivitasnya sebuah masyarakat. Salah satu pencetus argumen ini adalah Max Weber. Max Weber dalam bukunya Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism menyatakan bahwa etika Protestan adalah salah satu faktor terpenting bagi munculnya kapitalisme. Selain faktor budaya, salah satu argumen dominan yang menjelaskan ketimpangan kemakmuran adalah argumen ignorance, di mana ketidaksetaraan dunia disebabkan oleh ketidakmampuan para pemimpin untuk membuat negara-negara miskin menjadi kaya. Argumen ini menyatakan bahwa negara-negara miskin menjadi miskin karena mereka memiliki banyak kegagalan dalam mengatur negara mereka. Dengan kata lain, negara-negara kaya menjadi kaya karena mereka dianugerahi pemimpin yang tahu menyelesaikan masalah, sedangkan negara-negara miskin tetap miskin karena mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Meskipun argumen-argumen di atas dapat memberikan eksplanasi terhadap ketimpangan kesejahteraan, namun keseluruhan argumen di atas memiliki celah dalam argumentasinya. Argumen geografi misalnya, ia tidak mampu menjelaskan mengapa Singapura yang berada di iklim tropis lebih makmur ketimbang Kazakhstan yang berada di iklim sejuk. Kemudian argumen budaya juga tidak mampu menjelaskan mengapa dua Korea, Korea Utara dan Korea Selatan yang memiliki budaya yang sama, tetapi memiliki kondisi kemakmuran yang jauh berbeda. Begitu juga argumen ignorance yang sangat terpaku terhadap analisa individual pemimpin masing-masing negara. Sehingga Acemoglu dan Robinson menyatakan bahwa alasan sebenarnya di balik perangkap kemiskinan pada suatu negara terletak pada peran lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang ada di negara tersebut. Secara sederhana, Acemoglu dan Robinson membagi institusi politik dan institusi ekonomi ke dalam dua bentuk, yakni institusi politik dan ekonomi yang inklusif dan institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa hanya dalam suatu sistem politik yang inklusif adalah mungkin bagi negara-negara untuk mencapai kemakmuran. Negara dengan institusi-institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif cenderung miskin, sedangkan negara-negara institusi politik dan ekonomi yang inklusif itu cenderung kaya. Institusi politik yang inklusif
didefinisikan sebagai sebuah institusi yang tidak hanya menguntungkan segelintir elit yang berkuasa, namun sebuah institusi yang dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, institusi politik yang dapat menciptakan kemakmuran adalah institusi politik yang bersifat plural, tidak hanya akses politik yang mudah. Institusi politik yang inklusif ditandai dengan adanya batasan terhadap elit penguasa melalui mekanisme checks and balance, serta adanya rule of law yang melindungi segenap warga negara. Sedangkan institusi politik yang inklusif, menurut Acemoglu dan Robinson, akan menciptakan institusi ekonomi yang inklusif pula. Institusi ekonomi yang inklusif ini ditandai dengan adanya jaminan akan hak milik dan paten, kemudahan berusaha dan akses terhadap pasar yang terbuka, serta adanya dukungan negara untuk memberikan akses yang mudah terhadap pendidikan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Sehingga dengan menerapkan institusi politik yang inklusif ini, menurut Acemoglu dan Robinson dalam bukunya Why Nations Fail itu, ekonomi dapat bertumbuh, ekonomi suatu negara itu dapat berkembang dengan baik. Dengan kata lain, politik dan bagaimana elit penguasa mengorganisir institusi politik dan ekonominya adalah hal yang penting dan substansial dalam menentukan apakah sebuah bangsa bisa menjadi lebih makmur atau tidak. Skenario sebaliknya akan terjadi dalam institusi politik ekstraktif, di mana kekayaan akan diakumulasikan hanya untuk elit penguasa yang kecil. Institusi politik yang ekstraktif ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan politik di tangan segelintir orang, tanpa adanya checks and balance, serta lemahnya rule of law. Institusi politik ekstraktif akan menghadirkan institusi ekonomi yang ekstraktif pula, di mana segala sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan elit penguasa. Institusi ekonomi yang ekstraktif ditandai dengan lemahnya proteksi terhadap hak milik, adanya entry barrier terhadap aktor pasar yang menciptakan level of playing field berbeda bagi setiap aktor, serta adanya hambatan yang mencegah fungsi pasar berjalan dengan sempurna. Untuk mendukung argumen mereka, maka Acemoglu dan Robinson menyuguhkan berbagai macam ilustrasi dari sejarah berbagai macam bangsa-bangsa yang ada di dunia. Misalnya, mereka mencontohkan kolonialisasi Eropa terhadap Amerika Utara dan Amerika Latin yang menghasilkan dua trajektori kemakmuran yang berbeda. Amerika Utara lebih makmur ketimbang Amerika Selatan. Jawaban dari ketimpangan ini adalah institusi yang dibangun oleh para pendatang Eropa di benua Amerika. Tatkala para penakluk Spanyol membangun koloni di Amerika Latin, mereka membangun institusi politik yang ekstraktif, di mana para elit penakluk Spanyol berada pada posisi penguasa dan para penduduk pribumi sebagai budak yang melayani kelas penguasa. Institusi ekonomi yang dibangun pun adalah institusi yang ekstraktif, di mana sumber daya alam digunakan oleh kepentingan elit penguasa. Hal ini berbeda dengan institusi yang dibangun di Amerika Utara yang lebih inklusif, akibat ketidakmampuan orang Eropa untuk menundukkan kaum Indian di Amerika Utara dan sedikitnya sumber daya alam yang ditemukan di wilayah tersebut. Bila institusi politik dan ekonomi yang inklusif dapat menciptakan kemakmuran, mengapa hanya sedikit bangsa yang memilih membangun institusi ini? Menurut Acemoglu dan Robinson, perubahan institusi dari yang bersifat ekstraktif menuju inklusif merupakan sebuah proses perubahan yang kecil, namun berkesinambungan, terus-menerus dan bersifat endogenous. Inggris merupakan contoh nyata bagaimana sebuah bangsa mampu melakukan pergeseran institusi dari ekstraktif menuju inklusif, yang diawali dengan keinginan masyarakat akan proteksi hak milik yang lebih dan partisipasi politik. Munculnya Magna Carta yang mengikat raja untuk tidak sewenang-wenang terhadap para tuan tanah di bawahnya, serta Glorious Revolution di mana peran raja tidak lagi absolut, yang ditandai dengan kuatnya peran parlemen adalah institutional drift atau pergeseran institusi yang membuat Inggris memiliki institusi yang inklusif. Institutional drift tentu tidak disukai oleh elit penguasa, karena institusi yang inklusif selalu menghasilkan apa yang disebut Acemoglu dan Robinson sebagai creative destruction. Creative destruction merupakan kata lain dari competition
yang memungkinkan adanya mekanisme distribusi kekayaan serta yang paling penting distribusi kekayaan di masyarakat. Inilah alasan mengapa Inggris dan bukan bangsa lain yang memulai revolusi industri yang membawa dunia menuju perubahan yang modern seperti saat ini. Lantas bagaimana sebuah bangsa mampu keluar dari institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif menuju institusi politik dan ekonomi yang inklusif? Untuk menjawab pertanyaan ini, Acemoglu dan Robinson percaya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah acak dapat berguna dalam memahami hasil saat ini. Mereka menyebut peristiwa acak ini sebagai critical juncture atau titik-titik krisis sejarah yang mampu mengeksploitasi perbedaan institusi yang kecil menjadi sebuah perbedaan besar. Critical juncture inilah yang menentukan apakah sebuah bangsa mengambil jalur menuju institusi yang inklusif atau menuju pada institusi yang ekstraktif. Critical juncture ini merupakan variabel di dalam sejarah yang tidak dapat diprediksi. Salah satu contoh critical juncture dalam sejarah peradaban Cina adalah tatkala Kaisar Cina melarang seluruh rakyatnya untuk berlayar melakukan perdagangan. Pelayaran oleh Laksamana Zheng He merupakan pelayaran terakhir yang diperbolehkan oleh Kaisar Cina. Setelah itu Hongwu, Kaisar era Ming, mengeksekusi siapa saja yang mencoba melakukan pelayaran perdagangan. Hal ini disebabkan karena Kaisar Cina takut akan karakter kreatif distraction dari perdagangan internasional yang akan berpotensi mendistabilkan sistem kekaisaran dengan munculnya kelas baru bernama pedagang yang semakin kaya. Hal yang sama terjadi di Kekaisaran Utsmani, di mana Kesultanan Utsmani melarang masuknya mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg ke wilayah Kekaisaran Utsmani pada abad ke-15. Melalui mesin cetak, Eropa telah menikmati masifnya peredaran teknologi dengan adanya mesin cetak. Namun, Kekaisaran Utsmani baru membolehkan mesin cetak untuk masuk ke wilayahnya 300 tahun setelah Eropa mengambil manfaat dari teknologi baru tersebut. Alasan Sultan untuk tidak menerima mesin cetak karena ketakutan akan creative destruction yang dihasilkan oleh teknologi baru ini yang juga dapat mendestabilisasi otoritas Sultan. Layaknya para ilmuwan sosial lainnya, Acemoglu dan Robinson ingin menghadirkan sebuah teori sederhana namun dapat menjelaskan realitas sejarah bangsa-bangsa yang kompleks. Bagi Acemoglu dan Robinson, institusi politik dan ekonomi yang buruk akan menghambat inovasi dalam masyarakat yang pada akhirnya memiliki konsekuensi negatif terhadap kemajuan masyarakat. Teori yang dibangun oleh Acemoglu dan Robinson sebenarnya merupakan pembaruan atas teori yang telah dicetuskan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Dalam bukunya Wealth of Nations, Smith dengan sederhana memberikan resep bagi munculnya kemakmuran, yakni institusi ekonomi inklusif yang juga disebut oleh Acemoglu dan Robinson. Namun Acemoglu dan Robinson memposisikan institusi ekonomi yang inklusif sebagai konsekuensi dari institusi politik yang inklusif.